Investasi berkah, investasi kafling syariah. Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Khusus untuk kamu yang baru saja subscribe channel Geraha Properti, saya ingin mengucapkan halo and welcome to our channel Investasi Properti Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan memberitahumu investasi yang bisa mendatangkan berkah, yaitu investasi syariah. Namun, sebelum kita masuk ke videonya, yuk tekan dulu tombol subscribe untuk terus support channel ini agar bisa share info penting dan menarik seputar investasi. Baiklah, ini dia informasinya untuk kamu semua. Banyak yang mengira developer syariah hanya menjual perumahan kepada kaum muslimin saja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Apapun agamanya, bagi yang menginginkan hunian bebas riba boleh-boleh saja membeli properti syariah loh. Properti syariah secara umum merupakan jenis properti dengan sistem transaksi sesuai kaidah syariah Islam. Adapun ciri-ciri serta contoh produk-produknya adalah sebagai berikut. 1. Transaksi tanpa riba. Perbedaan yang paling menonjol dari properti syariah jika dibandingkan dengan properti konvensional adalah tidak adanya bunga dalam akad. Dalam transaksi syariah, bunga maupun denda dinilai sebagai riba dan dilarang dalam hukum Islam. 2. Adanya akad jual beli. Rumus utama transaksi dengan basis syariah adalah profit yang masuk akal melalui transaksi dagang atau jual beli. Jadi, pada dasarnya keuntungan utama yang diambil pengembang properti syariah melalui jual beli. Ada sejumlah jenis transaksi dagang dalam kepemilikan properti syariah. Misalnya saja jual beli dengan menegaskan untung atau murabahah. Selain itu, ada pula akad sewa berakhir lanjut milik atau ijarah muntahiyah bitamlik. Akad lainnya yang populer adalah jual beli konstruksi bertahap atau istisnah. Kontrak jual beli dalam properti syariah umumnya memiliki ciri harga yang tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi perhitungan pokok serta margin di angsuran bulanan. Pada skema ini, suku bunga meskipun naik atau turun tidak akan mempengaruhi angsuran. Angsuran akan tetap sesuai dengan kesepakatan di awal ya. 3. Harga jual tidak berubah semenjak akad. Properti syariah menggunakan sistem satu harga yang mana telah disepakati oleh pihak developer dan pembeli. Di dalam akad akan tersedia jumlah cicilan tiap bulan serta jangka waktu yang dipilih. Perjanjian ketetapan harga nantinya disepakati oleh kedua belah pihak serta harus disampaikan seluruhnya sejak perjanjian awal sehingga akan mencegah terjadinya perubahan di tengah maupun di akhir proses angsuran. 4. Tidak adanya asuransi. Jika kamu membeli hunian secara syariah, hampir semua produk hunian berbasis syariah tidak diasuransikan. Sebab, akad yang pada asuransi mengandung ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Misalnya saja pada bab ketidakpastian waktu nasabah dalam menerima klaim. 5. Tidak mengenal sistem sita. Ketika pihak pembeli memiliki kendala keuangan serta tidak sanggup melunasi cicilan, maka dalam properti syariah tidak mengenal penyitaan. Sebagai ganti, pengembang akan membantu pembeli untuk menjual rumah tersebut. Jika rumah berhasil dijual, sebagian hasilnya baru digunakan untuk membayar sisa hutang yang tertunggak pada developer. 6. Menggunakan tata kelola manajemen risiko. Properti syariah umumnya menggunakan tata kelola manajemen risiko. Tata kelola tersebut begitu penting agar kedua belah pihak mau mematuhi aturan-aturan dalam akad jual beli. Contoh skema properti ini dengan tata kelola manajemen risiko adalah dengan menggunakan proses dokumentasi legal formal di semua prosesnya. Jika kepemilikan properti dilakukan secara angsuran, maka akan ada proses analisis pembiayaan. Misalnya saja akan adanya IDEP SLIK, appraisal, keterlibatan notaris, klausul selayaknya kontrak legal, dan lain-lain. 7. Bersih dari transaksi terlarang. Mulai sejak pengurusan properti syariah hingga serah terima serta penggunaannya, proses-prosesnya bersih dari transaksi terlarang. Transaksi terlarang yang dimaksud contohnya seperti transaksi berbasis riba, judi, maksiat, suap, bisnis haram yang memang dilarang oleh syariah. 8. Memiliki infrastruktur pendukung ibadah. Properti syariah terlebih yang bersifat perumahan khusus pada umumnya menyediakan sarana ibadah yang memadai. Pengembang memiliki komitmen yang menyediakan sarana ibadah yang dapat digunakan bersama-sama. Tentu saja bagi warga yang ingin mengadakan ibadah bersama akan lebih dipermudah dengan adanya sarana pendukungnya. 9. Tanpa BI checking.
Dalam sistem syariah, kamu akan lebih mudah mendapatkan properti impian karena tidak harus memikirkan riwayat kredit macet. Sebab, sebagian besar properti tidak melibatkan bank dalam transaksinya. Memang ada sejumlah sistem pembelian properti syariah melibatkan bank. Akan tetapi, jika kamu membeli hunian tanpa bank, maka tidak perlu pusing memikirkan BI checking. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk terus tonton video kami agar bisa mendapatkan update informasi penting dan menarik seputar investasi. Sampai jumpa!